Sebelum dibacakan tafsirnya, marilah kita dengarkan murotal surat Al-Kahfi dari ayat 9 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengagumkan? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Selanjutnya kami bacakan tafsirnya. Ayat 9 sampai 12 di atas mengenai satu di antara tiga masalah yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah, yaitu tentang pemuda-pemuda penghuni gua yang diceritakan secara ringkas dan disusul rinciannya dalam ayat-ayat berikut. Allah berfirman, "Apakah engkau mengira, hai Muhammad, bahwa cerita Ashabul Kahfi dan kejadian yang mereka alami, suatu cerita yang mengagumkan dan menakjubkan dalam lingkungan kekuasaan kami? Lebih mengagumkan dan menakjubkan daripada cerita itu adalah penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, penguasaan matahari, bulan, planet-planet, dan lain-lain penciptaan yang menandakan kekuasaanku yang maha besar yang tidak ada taranya." Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kata Raqim dalam ayat 9 itu. Sebagian di antaranya mereka berpendapat bahwa yang dimaksud adalah batu bersurat yang diletakkan di pintu gua, dan ada yang mengatakan bahwa kata itu adalah nama lembah letak bukit yang bergua itu berada. Sebagian yang lain berpendapat bahwa kata itu adalah anjing yang turut serta ke dalam gua. Ashabul Kahfi atau orang-orang yang mendiami gua yang dikisahkan dalam ayat-ayat ini adalah beberapa orang pemuda yang melarikan diri dari kaumnya dengan berbekal iman dan keyakinan kepada Allah yang Maha Esa, karena khawatir diganggu dan difitnah serta dipalingkan dari keyakinan dan iman serta tauhid mereka oleh kaumnya yang musyrikin yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka pergi menyembunyikan diri berlindung ke dalam gua, sebuah bukit, sambil berdoa memohon kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisimu, lindungilah kami dari kaum kami, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus, serta jadikanlah urusan kami ini berakhir dengan kebaikan dan kemujuran." Kemudian Allah menidurkan mereka di dalam gua itu selama 309 tahun, menurut ayat ke-25 dari surat ini, dengan menutup telinga mereka sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Kemudian Allah membangunkan mereka dari tidurnya yang lama itu, agar Allah mengetahui siapakah di antara mereka itu yang berselisih yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. نحن نقص عليك نبأهم بالحق
الحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Selanjutnya kita bacakan tafsirnya ayat 13-16. Para ahli tafsir, yang salaf maupun yang kholaf, mengisahkan tentang Ashabul Kahfi ini, bahwa mereka itu terdiri dari beberapa pemuda bangsawan dari lingkungan kerajaan Romawi yang melihat kaumnya menyembah berhala dan patung-patung sebagai tuhan-tuhan mereka dan menyediakan binatang-binatang sembelian bagi tuhan-tuhan itu di hari-hari besar mereka sebagai kurban. Merasa bahwa tidaklah pantas patung-patung dan arca-arca itu dianggap sebagai Tuhan, disujuti, disembah, dan disembelihkan binatang-binatang kurban atas namanya. Mereka yang sudah terbuka mata hatinya, yang beriman kepada Allah dan ditambah hidayah olehnya, mengingkari perbuatan kaumnya yang batil itu, namun mereka simpan pengingkaran itu di dalam hati mereka, khawatir kalau dinyatakan secara terus terang, mereka akan diganggu, dimusuhi, dan dianiaya. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini pada mulanya tidak saling mengenal. Tiap orang di antara mereka secara diam-diam menjauhkan diri dari kaumnya di saat-saat kaumnya melakukan upacara sembahyang atau upacara keagamaan lainnya. Pemuda itu satu persatu pergi bersembunyi di bawah sebatang pohon yang rindang di luar kota, dan di sanalah mereka berkumpul tanpa lebih dahulu bersepakat atau berjanji. Bahkan satu dengan lainnya belum mengenal. Maka disitulah mereka masing-masing membuka isi hatinya dan berkenalan. Kemudian atas dasar kesatuan akidah dan persamaan nasib, bersatulah mereka dalam satu wadah persaudaraan, dan didirikanlah tempat ibadah bagi mereka sendiri sebagai kelompok yang beriman kepada Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, dan tiada Tuhan selain Allah. Tidak lama kemudian diketahui oranglah tempat ibadah mereka, dan sampailah berita mereka itu kepada telinga raja yang berkuasa di Kianus. Dipanggillah mereka menghadap dan ditanya tentang pendirian dan kepercayaan mereka. Tanpa tedeng aling-aling dan dengan hati yang diteguhkan oleh Allah dengan berdiri tegak, mereka berkata kepada sang raja, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kalau kami berbuat selain demikian, niscaya kami telah berbuat dan mengucapkan sesuatu yang amat jauh dari kebenaran. Itulah kaum kami
telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan dan dasar bagi kepercayaan mereka? Mereka itu pendusta dan tiada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dikisahkan bahwa sang raja dalam pertemuan itu marah, mengancam, serta memerintahkan mereka melepaskan pakaian serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir agar kembali kepada kepercayaan raja dan kaumnya. Kesempatan dan waktu untuk berpikir itu tidak disia-siakan dan terjadilah percakapan di antara mereka yang diilhamkan oleh Allah. Jika kamu telah meninggalkan kepercayaan kaummu dan meninggalkan cara-cara ibadah mereka dengan hati dan jiwamu, maka tinggalkanlah dan jauhilah mereka dengan badan dan tubuhmu, serta carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, melindungimu dari gangguan raja dan kaumnya, serta akan menyediakan sesuatu yang berguna, berakibat baik bagimu dalam urusan kamu ini. Maka keluarlah mereka meninggalkan kaumnya, pergi berlindung diri dalam gua sebuah bukit, dan tertidurlah di dalamnya atas kehendak Allah selama 309 tahun. Tidak diketahui oleh kaumnya maupun oleh orang lain, dan tidak pula mereka mengetahui dan mendengar apa yang terjadi di luar alam gua tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini adalah sesuai pula dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya seorang yang khawatir agamanya, kepercayaannya, serta akidahnya akan terpengaruh oleh fitnah yang sedang berkecamuk, ia diperbolehkan menjauhkan dirinya dari tempat dan kaum yang sedang dilanda fitnah ke tempat yang aman untuk melakukan upacara-upacara agamanya dengan tenang, tanpa gangguan dan rintangan apapun. Dikisahkan bahwa setelah pemuda-pemuda itu menghilang dari kampung halamannya, maka diperintahkan oleh raja untuk mencari jejak mereka dan ditangkap. Namun berkat lindungan Allah, mereka tidak dapat ditemukan. Peristiwa ini serupa dengan peristiwa yang telah dialami oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mereka berdua berlindung di dalam gua dan dikejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy tanpa berhasil menemukan jejaknya. Pada saat-saat yang mendebarkan hati Abu Bakar, berkatalah beliau kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika seorang di antara mereka orang-orang Quraisy itu melihat ke bawah tempat pijakan telapak kakinya, niscaya ia akan melihat kita." Dijawab oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, bagaimana tanggapanmu tentang dua orang manusia bahwa Allah menjadi yang ketiganya?"